Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan jadwal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, ini satu informasi penting. Informasi ini untuk Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN. Informasi ini yaitu informasi honorer dari Komisi 9 DPR RI, di mana penantian panjang honorer akhirnya terkabul jadi aparatur sipil negara dan NIP segera akan terbit. Ingat Bapak Ibu ya, sudah lama menantikan pengangkatan jadi ASN, NIP segera akan terbit. Ikuti videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penantian panjang, DPR menyampaikan honorer dapat reward jadi aparatur sipil negara. Sudah siap terima NIP? Tentunya kalau ditanya, Bapak Ibu pasti mengatakan siap untuk menjadi ASN dan siap untuk menerima NIP. Penantian panjang kini terbayar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan siap bagi-bagi NIP buat honorer. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara terus menjadi PR bagi pemerintah saat ini. Namun akhirnya dengan regulasi yang baik, akhirnya ada harapan. Menanggapi permasalahan honorer, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR angkat bicara tentang nasib honorer. Anggota DPR Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, berharap honorer jadi aparatur sipil negara benar-benar bisa direalisasikan. Kenapa? Mengingat honorer sudah lama menantikan perubahan statusnya, demikian juga dengan perbaikan kesejahteraannya di instansi pemerintah. Saat ini honorer lulus passing grade atau kategori P1. Ini sedang diperjuangkan. Honorer tersebut adalah tenaga kesehatan yang telah banyak membantu, khususnya saat terjadi pandemi COVID-19. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak tenaga kesehatan yang merenggang nyawa saat menangani pandemi. Nah, ini menjadi PR bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover menjadi ASN. Karena memang kondisi yang ada kemarin, COVID-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal, jelasnya Yatul. Dan itu satu kenyataan Bapak Ibu pada saat COVID-19. Maka mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara adalah reward atau hadiah terbaik atas pengabdian mereka. Jadi ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak aparatur sipil negara atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk petugas lapangan, keluarga berencana, jelas Nihayatul. Nihayatul berharap pemerintah benar-benar bisa menjadikan mereka menjadi aparatur sipil negara. Tentu karena kewenangan adalah hanya milik pemerintah dalam mengangkat seseorang menjadi aparatur sipil negara. Kategori honorer yang masuk, yang dimaksud oleh Nihayatul ini adalah honorer tenaga kesehatan yang masuk dalam kategori P1. Artinya, Bapak Ibu yang telah lulus passing grade di tahun 2021 yang lalu. Maka sudah seharusnya tanpa pertimbangan yang rumit,
Para honorer tenaga kesehatan ini mesti segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Menjadikan mereka aparatur sipil negara atau ASN akan menambah kesejahteraannya. Tentunya dengan hal ini diterapkan, maka Bapak Ibu honorer bersyukur statusnya berubah menjadi ASN, demikian juga dengan perbaikan kesejahteraannya. Dan dengan menambah kesejahteraan mereka, maka diharapkan agar ya berbanding lurus dengan kinerja yang akan mereka berikan. Kemudian, jika yang khawatirkan adalah sistem penggajian, maka sebenarnya pemerintah sudah memiliki jalan keluarnya. Tinggal bagaimana bisa mengoptimalkan sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan penghasilan yang layak bisa benar-benar dilaksanakan. Honorer itu kan biayanya berasal dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani, kebutuhannya seperti apa, ujar Nihayatul. Namun dalam pelaksanaan kelak, perlu regulasi yang jelas agar pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara benar-benar sesuai kebutuhan untuk menghindari tumpang tindih dalam setelah pengangkatan. Yang jelas sebenarnya ini formasi-formasi memang harus kita formulasikan dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih. Di sisi lain, ada 127.621 guru honorer yang telah masuk dalam daftar Kemdikbud sebagai honorer kategori P1 dari tahap seleksi sebelumnya. Saat ini mereka sedang menunggu penerbitan NIP yang langsung diberikan dari Kemdikbud. Untuk pembayaran gaji, para honorer yang diangkat ini telah diamanahkan pada dan alokasi umum yang sudah ditentukan anggarannya oleh Kementerian Keuangan yang mencapai 25,74 triliun. Jadi, hal ini semoga semuanya bisa terwujud demi nasib honorer di tanah air ini. Satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, hal ini penerbitan NIP ini berlaku kepada Bapak Ibu honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi kompetensi P3K di tahun 2021 yang lalu dengan status P1 dan telah lulus passing grade, namun pada saat ini belum bisa ditempatkan karena formasi tidak ada atau belum diusulkan oleh daerah. Untuk kali ini juga pemerintah telah menghimbau pemerintah daerah supaya mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya sehingga para honorer yang telah lulus passing grade dengan status P1 ini bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini bisa dalam waktu yang cepat demi honorer di tanah air. Kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.